Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan bab pewarisan sifat. Bahasan hari ini adalah tentang hukum Mendel yang kedua berhubungan dengan percobaan persilangan dihibrida. Adapun tujuan pembelajaran, 1. Siswa mampu menjelaskan hukum Mendel yang kedua. Keduanya, siswa mampu menjelaskan jenis gamet yang terbentuk untuk menghasilkan F2. Ketiganya, siswa mampu menuliskan genotip keturunan F2. Keempatnya, siswa mampu menjelaskan rasio perbandingan fenotip dan genotip F2 hasil persilangan dihibrida. Bunyi hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 atau hukum pengelompokan gen secara bebas menyatakan bahwa jika dua individu berbeda satu dengan lain dalam dua macam sifat atau lebih, maka penurunan sifat yang satu tidak tergantung pada sifat yang lainnya. Hukum Mendel 2 ini disebut juga dengan hukum asortasi bebas karena gen dalam gamet mengalami penggabungan. Kalau Mendel 1 gennya mengalami pemisahan ya. Nah, ini penggabungan atau asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Pada persilangan dihibrida 2 ini, Mendel melakukan percobaan dengan menentukan atau pembentukan F2 di mana dalam gamet yang tadi mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Persilangan dihibrida yaitu perkawinan dua sifat beda yang menghasilkan pewarisan sifat karakter yang berlainan. Contoh, dua tanaman kacang ercis. Nah, ini adalah penelitian Mendel menggunakan dua tanaman kacang ercis. Yang satu memiliki sifat dominannya bulat kuning dan yang satu lagi kacang ercisnya memiliki sifat keriput dan hijau. Mana dua sifat bedanya? Bulat dan kuning. Yang satunya lagi adalah keriput dan hijau. Nah, ini tanaman ini keduanya melakukan perkawinan. Nah, ternyata menurut Mendel generasi kedua dari tanaman tersebut menghasilkan fenotip dengan perbandingan 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Nah, untuk membuktikan persilangan dihibridanya nanti kita jelaskan ya. Nah, Mendel melakukan percobaan dengan menyilangkan tanaman ercis dengan menghasilkan dua sifat beda yaitu ercis bulat berwarna kuning, ercis kisut berwarna hijau. Hukum dua Mendel ini dijelaskan dengan persilangan dihibrida. Apa ciri persilangan dihibrida itu? 1. Persilangan dengan memperhatikan dua sifat beda. Keduanya jumlah gamet yang terbentuk pada setiap individu adalah 4 dengan rumus 2 pangkat N. Ketiganya fenotip individu ditentukan oleh dua macam sifat genetik. Ciri yang keempatnya di mana menghasilkan 16 variasi genotip pada F2. Proses dan hasil persilangan dihibrida. Nah, saat Mendel melakukan persilangan dengan menggunakan ercis biji bulat warna kuning, ternyata genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan tanaman ercis biji kerut atau kisut warna hijau dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ternyata semua keturunannya yaitu F1 adalah tanaman ercis biji bulat warna kuning, genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ketika Mendel melanjutkan percobaannya dengan menyilangkan tanaman keturunan pertama F1 dengan F1 lagi, maka dihasilkan kombinasi genotip dan fenotip sebagai berikut. Nah, kita lihat prosesnya sama seperti monohibrida. Ada induk pertama, tanaman ercis biji bulat warna kuning disilangkan dengan ercis biji kerut warna hijau. Fenotipnya bulat kuning disilangkan dengan kisut hijau.
Genotipnya B besar, K besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Gamet itu adalah sel kelamin ya. Sama ibu diambil contoh spermanya. Diambil satu aja karena sama. B besar dan K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Ibu tulis ovum. Berarti betinanya. Ternyata F1-nya menghasilkan bulat kuning 100% dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian Mendel melanjutkan lagi. Jika F1 disilangkan dengan F1 lagi, maka menghasilkan perbandingan genotip dan fenotip. Kita lihat P2 induk kedua di mana F1 disilangkan dengan F1. Fenotipnya bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi yang diambil adalah F1 ini ya. Kalian nggak usah ngelihat lagi ke atas ini. Disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sel kelaminnya atau gametnya ternyata menghasilkan 4 macam gamet. Jadi 4 variasi gamet. 1 ada B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Demikian pula dengan yang ovum atau putiknya sama. B besar, K besar sama dengan sel sperma atau benang sarinya. Nah, gambar ini adalah untuk menunjukkan biar kalian jelas. Bulat kuningnya kayak apa? Kayak ini kacang ercisnya. Yang kisutnya seperti ini yang keriputnya. Nah, genotipnya ada B besar, K besar yang kuning, bulat kuning. Kalau yang hijau ini. Nah, sama prosesnya. Ini menghasilkan gametnya. Ini keturunannya tuh. Kalian bisa perhatikan keturunannya. Biar lebih jelasnya, ternyata F2-nya itu menghasilkan variasi genotip sebagai berikut. Ini kotak ada 16 variasi. Ditandain dengan nomor 1 sampai 16. Yang jantan gametnya ditaruh di sini, yang betinanya gametnya ditaruh di atasnya. Kita silangkan ke sini. B besar, K besar, K besar. B besar disilangkan ke sini. Menghasilkan B besar, K besar, K kecil. Yang ini disilangkan ke sini, menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K besar. Kemudian yang ini disilangkan juga ke kotak nomor 4 ini, atau ke kotak selanjutnya. Ternyata menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil, terus begitu sampai menghasilkan ke 16 variasi, yaitu di mana B kecil disilangkan dengan B kecil ke sini, yaitu B kecil, K kecil, K kecil. Nah, ini bisa bulat kuning namanya karena B-nya ini dominan, K-nya dominan, jadi bulat kuning. Sedangkan yang ini B besar, B kecil, K besar, K kecil, kenapa bulat kuning? Karena B besarnya bersifat dominan, kuningnya bersifat dominan. Sementara yang kisut kuning, B kecil ini bersifatnya resesif, kisut. Ini ada K besarnya jadi kuning. Nah, ini variasinya. Nah, ini perbandingan genotip dan fenotipnya. Ini jumlah genotipnya, ini jumlah variasinya, kemudian jumlah genotipnya ada 16. Perbandingan fenotipnya, bulat kuning ini ada 9. Dari mana bulat kuning dari 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9. Sementara bulat hijaunya ini ada 3. Ada 3 kotak. Nah, ada 3 variasi. Kisut kuning ini juga ada 3 variasi. Terakhir adalah kisut hijau. Dari hasil persilangan ini diperoleh kapri kacang berbiji bulat dan berwarna kuning. Ada 9 buah tadi. Kemudian biji warna hijau, bulat warna hijau dengan genotipnya ini kalian bisa perhatikan sebanyak 3 buah. Kemudian kisut berwarna kuning juga ada 3 buah. Terakhir kisut berwarna hijau ini ada 1 buah. Nah, kesimpulannya ternyata perbandingan fenotip yaitu bulat kuning ada 9,
Kisut kuning ada 3, bulat hijau ada 3, kisut hijau ada 1. Nah, itu penjelasan tentang persilangan di hibrida. Kalian jika belum memahami, silahkan dibuka lagi dari awal, dipelajari pelan-pelan. Kemudian kalau tidak paham, kalian bisa japri ke ibu lewat WA atau ke Ibu Kris ya. Nah, itu pembahasan hari ini cukup sekian. Biar kalian lebih memahaminya lagi, ini ada soal. Ada 3 soal. Silahkan kalian latihan soal ini dikerjakan. Kertas folio seperti biasa. Nanti WA ke ibu atau dipoto, dikumpulkan ke PJ, dan batas pengumpulannya sampai jam 17. Oh iya, dari awal ibu lupa, mendapatkan materi dari ibu, kalian harus dicatat. Karena materi ini nanti yang akan digunakan untuk ulangan harian. Cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalian mengikuti protokol kesehatan, terutama mau keluar pakai masker, atau kalian jika merasa kurang sehat, meskipun di rumah tetap pakai masker.